Laptop Core i3 ini harganya 4 jutaan, tapi dia udah dapetin SSD plus layarnya IPS Full HD. Yuk kita bahas. Yo guys, Raga Jam bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Core i3 ya buat awal tahun 2026. Nah, dari kelima laptop yang kita bahas ini, salah satunya ada yang lumayan menarik, dimana dia harganya 4 jutaan seperti yang kita sebut di awal, tapi layarnya udah IPS Full HD. Dan tentunya selain yang 4 jutaan tadi, ada laptop yang lebih oke buat kerjaan. Mungkin ada laptop yang memang cocok buat kamu yang lagi nyari laptop kenceng. So, kalian bisa simak aja videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan biar kalian bisa tahu laptop terbaik sesuai kebutuhan. Oke, langsung aja kita mulai dari pembahasan nomor 1. Laptop Intel Core i3 dibuka oleh Advan Workmate. Pilihan laptop Core i3 termurah pada list kali ini. Meski begitu, dia bisa membawakan spek yang menarik, bahkan bisa mengungguli beberapa laptop di harga 5-6 jutaan pada list video ini. Mulai dari layarnya, Workmate ini udah dibekali layar kekinian 14 inch IPS Full HD+. Yes, rasio layarnya ini udah 16:10 cuy. Otomatis jadi lebih enak buat ngerjain dokumen, scrolling, ataupun baca-baca jurnal. Tingkat kecerdasannya juga masih oke lah buat outdoor di kisaran 300 nits dengan cakupan warna 63% sRGB. Terus dapur pacunya juga bukan Core i3 yang generasi purba ya. Purba ya? Maksudnya bukan yang generasi lama gitu, Core i3-nya. Baru ini. Dia udah pakai Intel Core i3 1215U yang bisa ngasilin skor 4700-an poin di Cinebench R23 Multicore. Ya cukup bersaing lah dengan core generasi terbaru seperti Core 3 N355. RAM-nya cukup lega ya di 8GB DDR4, dan yang asik kita masih dikasih 1 slot RAM ekstra. SSD-nya 256GB NVMe Gen 3 yang juga masih bisa kita ganti. Nah, dengan kombinasi tersebut, Advan Workmate udah bisa banget lah diandalkan untuk menghajar berbagai aktivitas sekolah ataupun kuliah. Mau dipakai konten di CapCut pun ya masih oke lah ya. Kalau mau gaming sih sebenarnya masih bisa, cuman ya game-game yang ringan aja kayak Dota 2 ataupun CSGO. Kalau lebih berat ya tentunya belum bisa Pak. Yang perlu kalian perhatikan adalah faktor baterainya. Meskipun kapasitasnya lumayan, 45,6 watt-hours, nyatanya dia cuma bisa dipakai kisaran 3 jam aja. Untungnya soal port udah lengkap ya, bahkan kita udah dikasih satu USB-C 3.2 full function. Beratnya juga cukup enteng ya, di kisaran 1,37 kg dengan tebal kisaran 1,93 cm. Laptop Intel Core i3 yang kedua adalah Axio Hype 3 Gen 11. Ini dia laptop Core i3 untuk kerja di harga 5 jutaan. Pasalnya Axio udah berani kasih RAM lega 16GB DDR4 3200 MHz. Ini mah auto lega lah buat multitasking. Dan bisa dibilang ini salah satu barang langka ya, soalnya harga RAM lagi naik-naiknya, tapi kita masih bisa dapetin RAM 16GB di 5 jutaan. Ya setidaknya ketika video ini kita rekam. Buruan dah, kalian bisa cek aja keranjangnya YouTube Shopping di pojok ini atau di deskripsi sebelum harganya makin naik. Ya tapi semoga jangan naik lagi sih. Meskipun prosesornya pakai Intel Core i3 1125G4 yang merupakan generasi ke-11, performanya ini tetap nggak bisa kita remehkan. Terbukti dari skor Cinebench R23 Multicore-nya, dia berhasil mencatatkan skor di kisaran 5100-an poin. Nyentak dikit. Bahkan skor ini lebih tinggi dibanding beberapa i3 generasi di atasnya. Storage-nya sendiri ngepas aja, SSD-nya 256GB NVMe Gen 3. Nah, yang menarik adalah opsi upgrade-nya. 2 slot RAM pada laptop ini masih bisa kita ganti, plus ada 1 slot SSD M.2 SATA ekstra buat upgrade ke dual storage. Beralih ke layar. Axio Hype 3 G11 sudah dibekali panel 14 inch IPS Full HD yang cukup tajam dan juga udah nyaman buat pemakaian harian. Bobotnya di kisaran 1,46 kg dengan tebalnya di kisaran 1,98 cm. Yang mana ini masih oke lah buat kita pakai ke luar ruangan atau buat jalan-jalan. Baterainya berkapasitas 45,6 watt-hours yang diklaim bisa tahan kisaran 6 jam pemakaian. Portnya cukup lengkap, mulai dari USB-C 3.0, 3 buah USB-A, HDMI 1.4, hingga micro SD card reader.
Laptop Core i3 terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite 14. Buat kamu yang suka WFC, butuh laptop ringan tapi baterainya bisa tahan seharian, fix sih, laptop ini nggak boleh sampai kelewatan. Dia punya bobot yang super enteng cuy, cuma 1,17 kg dengan tebal di 1,78 cm. Nggak bakal bikin pundak pegel kalaupun harus dibawa kemana-mana atau pindah-pindah kereta ataupun pindah-pindah tempat ngopi. Terus baterainya juga cocok banget untuk WFC-an karena kapasitasnya di 45 Wh yang diklaim bisa tahan kisaran 10 jam pemakaian. Soal jeroan, Aspire Lite 14 ditenagai oleh Intel Core 3 N355 yang udah punya 8 core dan 8 thread. Skor Cinebench R23 multicore-nya juga lumayan ya, kisaran 4.600-an poin. RAM-nya sendiri udah kenceng, 8GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang juga lega 512GB NVMe Gen 3. Untuk standar laptop 5-6 jutaan, kombinasi spek tersebut udah cukup oke lah buat menemani produktivitas harian. Mulai dari bikin laporan, bikin presentasi, sampai video call sama doi. Q-Time sama doi juga kegiatan produktif nggak sih? Ya nggak? Acer juga nggak pelit soal upgrade. Satu slot RAM tersebut masih bisa kita ganti, begitupun SSD bawaannya. Beralih ke layar. Acer Aspire Lite 14 ini hadir dengan layar berukuran 14 inch ya sesuai namanya, dengan resolusi yang tajam Full HD Plus dan panelnya udah IPS. Udah enak banget lah buat ngetik ataupun nonton film meskipun ya akurasi warnanya masih standar di 45% NTSC. Kelengkapan portnya juga udah oke. Bahkan kita dikasih 2 USB-C yang udah support power delivery dan juga display output. Laptop Core i3 terbaik yang keempat adalah Lenovo V14G5. Kalau kamu lagi nyari laptop Core i3 paling kenceng di kelas harga 5-6 jutaan, ini adalah pilihan terbaiknya. CPU-nya paling kencang dibanding 4 laptop lainnya. Intel Core i3 1315U dengan 6 core dan 8 thread. Skor Cinebench R23 multicore-nya juga paling tinggi ya, di 6100-an poin. Spek pendukungnya juga tergolong bagus, seperti RAM 8GB DDR5 5200 MHz dan SSD 256GB NVMe Gen 4. Yes, kalian nggak salah dengar guys. Laptop ini sudah dikasih NVMe Gen 4 yang tentunya lebih kencang lagi jika kita bandingkan dengan rata-rata laptop sejenis ya yang masih pakai SSD Gen 3. iGPU Intel USD-nya juga cukup bisa diandalkan karena skor Fire Strike-nya ini surprisingly bisa tembus 3400-an poin. Ini artinya Lenovo V14 juga bisa lah diajak mainin game ringan kayak Valorant ataupun ngedit video Full HD di CapCut. Mau lebih kencang lagi? Bisa kalian manfaatkan satu slot RAM ekstra dan juga satu slot SSD ekstra yang ada di laptop ini. Bah, kalau RAM-nya udah dual channel dan juga storage-nya ada dua ya, dual storage, tentu laptop ini bakalan makin sat-sat. Beralih ke layar, Lenovo V14G5 dibekali layar 14 in Full HD dengan panel TN. Ya harap maklum ya guys, ya, layarnya masih TN. Tingkat kecerahannya standar di 250 nits, yang mana ini masih cukup oke lah buat ngetik-ngetik ataupun nugas harian di dalam ruangan. Urusan mobilitas juga masih asik. Beratnya cuma 1,43 kg dengan tebal 1,99 cm, yang mana masih enak lah ya buat WFC-an. Begitupun baterainya 38 Wh yang diklaim bisa tahan kisaran 7 jam pemakaian. Untuk portnya sendiri cukup lengkap ya, bisa kalian cek di list berikut ini. Laptop Intel Core i3 terbaik ditutup oleh Axio Hype R3 OLED. Ini adalah laptop Core i3 paling mahal pada list kali ini yang menyentuh 7,6 jutaan per video nih kita rekam. Tapi harga tersebut bisa jadi worth it kalau kamu butuh layar cakep yang enak buat kerja dan juga bisa banget dipakai editing atau desain profesional. Pasalnya dia udah membawa layar OLED cuy. Yes, beneran OLED cuy, dengan ukuran 14 inch beresolusi Full HD+. Rasionya juga udah produktif ya, 16:10, dan yang pasti sudah akurat juga di 100% sRGB. Bah, dijamin mantap dah buat dipakai nonton film ataupun desain grafis. Mau dipakai nugas di workshop juga nggak masalah guys. Bobotnya super ringan cuy, bahkan nggak sampai 1 kg. Tebalnya juga lumayan tipis di 1,59 cm. Nah yang menarik, meskipun Hype R3 ini ringan, tapi Axio masih bisa nyelipin baterai yang lumayan gede, 60 Wh, yang diklaim bisa bertahan kisaran 12 jam pemakaian.
Ini mah fix kombinasi mantap buat UFC-an. Beralih ke performa. Nah, soal performa ini sebenarnya si Hype R3 ya cukup oke lah buat produktivitas. Cuman kalau kita melihat harganya di 7,5 jutaan, sebenarnya dia cukup kalah saing dengan para kompetitor. CPU-nya pakai Intel Core i3 1215U dengan penyimpanan yang standar sih, 256GB NVMe Gen 3. Cukup lah ya buat dipakai nugas meskipun belum begitu kuat buat kerjaan yang lebih berat seperti ngedit video ataupun ngoding aplikasi. Tapi kalau soal multitasking, dia adalah juaranya. RAM-nya super lega. 24GB LPDDR5 4800 MHz. Terus portnya juga udah lengkap ya. Dia udah dikasih USB-C full function, HDMI 1.4 dan juga masih ada Kensington lock-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop Core i3 yang bisa kalian pertimbangkan di awal tahun 2026. Dan seperti biasa, list dari 5 laptop tadi bisa kalian temukan juga di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana kalian juga bisa menemukan harga terupdate, plus kalau lagi ada promo juga biasanya kelihatan ya di keranjangnya. Jadi pastikan kalian simak aja atau langsung klik aja keranjangnya dan temukan harga terbaik di Shopee kalian. Siapa tahu ada yang cocok dan bisa langsung check out deh. Cuan. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, udah Core i3 ya, berarti Core i5 ya lanjutannya. Silahkan ditunggu.